Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama kami ingin mohon izin kepada Ibu Liptia Venika selaku dosen pengampu dari mata kuliah PBO di semester 3 ini. Selanjutnya kami dari kelompok satu kelas MKB 3B ingin melakukan presentasi terkait proyek akhir dari matkul ini. Itu berupa aplikasi yang kami rancang berdasarkan SDG. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Miftah Fauzul Janata. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan hebat saya. Yang pertama ada Dewi Khairullah, kemudian ada Revi Aldi Arif Setiadi, dan terakhir ada Tito Ferdian Putra Pratama. Oke, kemudian lanjut untuk konten yang akan kami bahas pada malam hari ini adalah yang pertama ada konsep dari aplikasi yang kami rancang, kemudian ada fitur-fitur, kemudian ada fungsi dan juga manfaat, dan yang terakhir ada kelas diagram dari aplikasi yang kami rancang. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan terkait tentang latar belakang kenapa kami memilih eh, SDG nomor 6 sebagai landasan dasar kami untuk membuat aplikasi ini. Sebelumnya kami menamai aplikasi kami dengan nama Aqua Sanity yang fokus dalam memperlihatkan kualitas air bersih dan juga sanitasi yang layak pada kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa kami memilih topik ini? Karena kami pikir dengan mengacu berdasarkan Sustainable Development Goals nomor 6 yang tadi sudah saya sebutkan, kami meyakini bahwa kualitas air bersih dan juga lingkungan yang bersih itu merupakan indikator utama dalam meningkatkan aspek-aspek kesehatan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Nah, maka dari itu, kami membuat aplikasi ini dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan serta memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait pentingnya kualitas air yang bersih dan juga sanitasi yang layak gitu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian fitur yang ada di aplikasi kami. Ada tiga fitur utama yang terdapat pada aplikasi kami. Yang pertama ada interactive map, kemudian yang kedua ada comment and report section, dan yang ketiga ada fitur education. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu. Fitur yang pertama adalah interactive map. Jadi nantinya intinya pada aplikasi kami bakal menampilkan suatu peta daerah tertentu dan nantinya akan muncul ikon-ikon untuk mengindikasikan seberapa bersih daerah tersebut gitu. Intinya seperti itu untuk fitur interaktif nantinya. Kemudian untuk comment dan report section, jadi user yang yang bisa mengakses aplikasi kami nantinya bakal bisa membuat report section terkait tentang kondisi kebersihan yang ada di kehidupannya atau di lingkungannya sehari-hari gitu. Dan nanti nantinya report section ini bakal masuk ke bagian ikon-ikon untuk memunculkan tingkat kebersihan dari wilayah tersebut. Dan nantinya user pun dapat mengisi komen gitu. Misalnya daerah saya air bersihnya sudah sangat tidak layak. Nah, itu user bisa sangat mengisi dengan di kolom komen tersebut. Selanjutnya ada fitur education. Nah, fungsi dari fitur education ini adalah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait bahwa penting loh kalau kita tuh penting banget untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Dan eh, setelah itu lanjut ada mock-up-nya. Yang pertama dari interaktif map kurang lebihnya akan seperti ini. Kami nanti akan menampilkan display
Maps untuk menampilkan wilayah tertentu dalam aplikasi kami. Kemudian situ juga kami memunculkan indikator-indikator tertentu yang merepresentasikan keadaan atau kondisi wilayah tersebut. Misalnya kualitas air bersihnya sangat baik, atau misalkan kualitas sanitasinya sangat baik, atau sangat buruk. Seperti itu. Dan ini adalah indikatornya untuk ada 4 indikator yang membedakan adalah warnanya. Ada 2 indikator di sini. Yang pertama ada simbol atau ikon seperti tetesan air dan juga ada seperti simbol yang seperti air yang keluar dari keran. Nah, tetesan air ini menunjukkan kualitas dari airnya, sedangkan si simbol yang air yang keluar dari keran ini menunjukkan tingkat sanitasi dari wilayah tersebut. Oke. Kemudian untuk mockup sistem laporannya seperti ini. Jadi user yang telah login harus melakukan report. Kemudian di halaman report itu kami bakal menyediakan pertanyaan-pertanyaan khusus terkait tentang air bersih, kualitas air bersih dan juga sanitasi yang layak. Kemudian setelah itu user diminta untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kualitas air dan juga kualitas dari sanitasinya tersebut. Setelah user berhasil menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, nantinya user bisa memberikan komen yang memberikan gambaran gitu terkait kondisi terkini dari wilayahnya saat ini. Seperti itu. Dan nanti kemudian report dan juga komen tersebut bisa masuk ke database. Oke, selanjutnya akan ada pembahasan terkait fungsi dan manfaat yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Tito Pratama Putra. Pada Tito, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya Miftah telah memberikan kesempatannya untuk menjelaskan fungsi dan manfaat. Yang pertama, fungsi dan manfaat dari aplikasi yang kami rancang adalah sebagai sarana untuk para pengguna dapat mengetahui bagaimana sih eh, sanitasi atau kualitas air yang ada di daerah mereka. Lalu selanjutnya ada edukasi. Nah, edukasi di sini dalam aplikasi yang kami rancang ini ada sebuah education page yang dimana memuat semua informasi mengenai sanitasi dan juga kualitas air yang dapat pengguna baca setiap kali memasuki aplikasi. Lalu selanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran para pengguna bahwa seberapa penting sih menjaga kualitas air di lingkungan dan seberapa penting juga mereka untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Lalu selanjutnya, untuk menyimpan beberapa informasi-informasi pengguna yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi. Tabel-tabel dalam skema database ini membentuk hubungan yang struktur juga antara informasi pengguna, laporan, dan juga komentar. Pertama, ada tabel user. Setiap baris dalam tabel user ini merepresentasikan informasi-informasi dari pengguna, seperti username, password, dan juga nama. Lalu, tabel user juga memiliki hubungan dengan tabel reports menggunakan foreign key, yang di mana foreign key yang digunakan adalah username, di mana setiap pengguna dapat memiliki satu atau lebih laporan yang tercatat dalam tabel reports. Tabel reports ini menyimpan informasi-informasi terkait dengan laporan seperti water level dan juga sanitasi level. Tabel reports juga memiliki hubungan dengan tabel comments yang antar di tabel dapat dari
juga terkait orang. Nah, mungkin Ya, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya oleh Saudara Cito dan Saudara Mitra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram akan program yang telah kami buat. Nah, untuk pertama-tama tuh ini ada kelas user, report, dan interactive math. Ini tuh sebenarnya dalam satu package yaitu package model. Dimana di sini tuh ada berisi-berisi atribut-atribut yang nanti akan dipakai di kelas-kelas lainnya. Dan ada juga macam-macam yang nanti akan dipakai di kelas lainnya. Selanjutnya ada user DAO. Nah, untuk user DAO ini sebenarnya ada ini satu file di dalam satu package, yaitu package DAO. Di mana di sini tuh si user DAO berfungsi untuk menghubungkan kelas-kelas seperti login controller, sign up controller, report page controller, dan mengambil data-data atribut dari user dan report. Untuk ini tuh user DAO itu sebenarnya berfungsi sebagai penghubung antara database dan juga controller-controller dan model-model atribut-atribut yang ada di program kita. Lalu ini ada kelas main. Ini sebenarnya tidak perlu diperhatikan karena ini kelas main yang dimana kelas main ini masih menggunakan CMD ini. Untuk selanjutnya, ada juga kelas interactive map yang di sini kita menggunakan satu data untuk di report. Nah, jika dilihat ke selanjutnya ini ada tabel-tabel yang dimana dia itu tidak ada ikatan antara satu dan lain. Nah, ini tuh karena yaitu tabel-tabel ini itu berupa halaman-halaman yang ada di dalam program-program yang telah kami buat, sehingga tidak ada hubungannya dan hanya memakai ini kita tuh hanya memakai di mana button untuk mengganti-ganti halaman itu, sehingga tidak ada hubungannya dengan tabel-tabel yang lainnya. Mungkin itu secara singkat yang dapat saya jelaskan mengenai kelas diagramnya. Karena mungkin waktunya tidak cukup, saya cukupkan sampai sekian. Selanjutnya akan ada demo program yang akan dijelaskan oleh Revi. Saudara Revi, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Dawi. Sekarang saya akan melanjutkan yaitu ke demo dari aplikasi yang sudah kita buat. Kita langsung run saja. Nah, ini merupakan tampilan awal dari login page yang kita buat. Di sini ada dua field, yaitu field username dan juga password. Namun apabila kita ngisi secara sembarangan, itu nantinya tidak akan bisa dan akan muncul sebuah pop-up notif yaitu akun is not detected, please sign up. Karena kita belum punya akun. Jadi sekarang kita sign up dulu aja. Di sign up ini ada nama misal Vita Kasila 5, Afwasaniti, terus emailnya Afwasaniti at gmail.com. Username-nya Aqua, passwordnya juga Aqua. Oh ya, sebelum itu jika ada satu field yang belum terisi, misal di sini password kita sengaja nggak isi, tapi kita pencet sign up, nah di sini juga bakal ada pop-up notif untuk mengisi semua field. Jadi kita lanjut aja untuk password yang kita buat. Nah, sudah berhasil untuk sign in. Kita coba lagi. Aku buat. Sekarang coba passwordnya di sini asal dulu. Nah, jika kita sudah buat akun, tapi pas mau kita sign in password itu asal, bakalan ada sebuah pop-up notif lagi untuk invalid username ataupun password. Kita benerin aja di sini untuk password tadi itu aku. Nah, ini merupakan halaman awal ataupun landing page dari dashboard. Di sini singkat saja. Untuk di homepage itu hanya ada Hello, welcome to Aqua Sanity, yaitu nama aplikasi kita. Terus ada anggota kelompok yang tadi sudah disebutkan di presentasi. Dan juga About Us juga tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Mifta di PPT. Sekarang kita masuk saja ke menu Interactive Map. Nah, di Interactive Map bisa dilihat di sini kita sudah mendisplay sebuah map, namun sayang sekali di sini kami belum bisa menyelesaikannya secara sempurna, yaitu
Di sini tuh belum ada interaksi lebih lanjut dari interactive map ke report yang nantinya akan diinteraksikan secara bersamaan. Jadi di sini hanya sebuah display map aja. Jadi di sini kita belum bisa untuk menaruh sebuah icon-icon yang tadi sudah dijelaskan di PPT seperti kualitas air ataupun sanitasi di satu daerah di suatu daerahnya itu di sini sayang sekali belum bisa, belum dapat kami selesaikan. Oke, jadi kita lanjut aja ke menu selanjutnya yaitu di education page. Nah, di education page ini sendiri kita akan diberi 6 submenu yang ada tema-temanya sendiri. Di education page ini sendiri kita untuk mengeduket si pem- user, mengeduket user tentang apa sih kualitas air dan juga sanitasi yang layak itu sebenarnya itu bagaimana dan ini ada indikator-indikator sendiri jika kita pencet salah satu submenu. Jika kita pencet salah satu submenu, kita akan diantar ke view baru, yaitu mengenai isi daripada si kualitas, isi daripada si tema dari education page-nya. Dan ini berlaku ke 6 submenu yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu report aja. Nah, di sini di menu report itu tuh ada tab to reports. Ini kita pencet saja. Dan sekarang kita akan masuk ke halaman report page. Di sini tuh user akan mengisi sebuah checkbox dan juga pertanyaan yang sudah kita siapkan. Kita isi saja. Oh ya, di sini jika kita mengisi tidak akan mendapatkan nilai 20 dan jika kita mengisi iya itu tidak akan mendapatkan nilai ataupun nilainya 0. Jadi di sini ke pertanyaan pertama, apakah warna air di dalam rumah Anda keruh atau memiliki perubahan warna? Di sini kita pencet aja tidak. Apakah airnya memiliki bau yang aneh atau tidak wajar? Ini kita tidak saja. Kemudian, apakah air Anda memiliki endapan atau ada partikel-partikel yang mengapung? Ini juga kita tidak aja. Terus, apakah air Anda terasa lengket setelah digunakan? Ini coba kita bisa pencet ya. Terus lanjut, menurut Anda, apakah air Anda tidak sesuai dengan standar kebersihan air? Kita jawab aja tidak. Kemudian, apakah ada sampah yang berserakan di lingkungan sekitar Anda? Jawab tidak aja. Kemudian apakah septic tank di lingkungan Anda itu tersumbat? Kita jawab ya. Lalu apakah selokan Anda kotor dan memiliki bau yang tidak wajar? Kita jawab tidak. Terus apakah di selokan lingkungan Anda tidak ada capung? Kita jawab tidak saja. Kemudian apakah menurut Anda fasilitas lingkungan Anda belum memiliki sanitasi yang lain? Kita jawab tidak ya. Kemudian di sini user bisa mengisi sebuah komentar mengenai kualitas air ataupun sanitasi yang ada di rumahnya. Misal kita tulis aja kualitas air yang ada di tempat saya sudah baik, namun sanitas sanitasinya masih buruk. Nah, langsung aja kita submit. Nah, kalau kita submit itu ada sebuah pop-up notif lagi yang menunjukkan report successfully submit. Jika kita pencet OK, maka akan langsung masuk ke halaman utama. Nah, terus bagaimana cara kita bisa melihat tuh si report tadi? Sebenarnya report tadi tuh udah bisa masuk ke database beserta info-info mengenai user tadi kayak username, password, email, dan lain-lainnya. Kita masuk aja ke database. Oke, di sini kita pencet select from user. Nah, bisa dilihat ya, kalau kita tadi pencet select from user, akan muncul tuh tadi tuh. Kita kan tadi kan di username kan ngisi Aqua, passwordnya juga Aqua, terus di emailnya itu Aqua Sanity, namanya juga Aqua Sanity. Terus jika kita pencet report, nah, jika kita pencet report tuh nanti bakalan muncul si water level dan juga sanitasi level dari si username kita yaitu tadi Aqua. Kemudian kalau komen, nah muncul nih tadi nih kualitas air yang di rumah saya sudah baik namun sanitasinya masih buruk. Tadi yang udah kita tulis di kolom komentar.
Nah, jadi untuk aplikasi kita itu sudah terhubung ke database untuk report-report history dan juga untuk info-info mengenai user yang telah login. Kita balik ke awal. Nah, untuk demo aplikasi mungkin segitu saja. Sebenarnya cukup singkat dan apabila tadi ada kesalahan yang telah saya lakukan ataupun kesalahan kata yang teman-teman saya lakukan, mohon maaf. Kurang lebihnya presentasi dari kelompok satu cukup segini. Sekian, terima kasih.